Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Tai Al-Mujtama' Pamekasan bersama saya Farhatul Anwarillah. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang memang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni tentang permasalahan ataupun perdebatan yang masih terus sering terjadi antar masyarakat awam atau masyarakat biasa itu sendiri, yakni tentang perbedaan ataupun tradisi yang masih berbeda antara NU dan Muhammadiyah. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu? Mari kita berbincang-bincang santai bersama Bapak Samheri SHI MSH. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, bid'aikum. Ya, mengenai NU dan Muhammadiyah ini Bapak, apa sih sebenarnya yang masih terus terjadi atau yang menjadi tabir besar antara kelompok NU dan Muhammadiyah itu? Apakah memang ada perbedaan yang fundamental antar keduanya? Atau memang hanya saja dari para kelompoknya saja ini yang terlalu fanatik, bahwasanya saya loh orang Muhammadiyah atau saya loh orang NU, atau bagaimana ini Bapak? NU dan Muhammadiyah kalau dilihat dari sisi akidahnya sama persis. Artinya akidahnya itu sama-sama menggunakan rukun iman. Iya. Yang berdasarkan kepada hadis Nabi itu yang ada, yang banyak tersebar dalam kitab-kitab di pesantren ataupun di madrasah-madrasah itu. Misalkan kitab hadis Al-Arba'in An-Nabawi juga menyebutkan tentang rukun Islam, rukun iman itu. Sama saya kira. Artinya apa? Bahwa di Muhammadiyah mengharuskan bahwa setiap orang yang mengaku iman itu kotubar jadi beda Gusti Allah. Allah itu selalu mengawasi, Allah selalu mengetahui, Allah selalu ada di mana kita berada. Iya. Di NU pun juga sama sebenarnya. Hanya yang berbeda itu ketika tataran furu'iyah, tataran yang sifatnya cabang-cabangnya saja sebenarnya. Misalkan bahwa di Muhammadiyah kalau sholat subuh itu tidak baca kunut. Di NU berdasarkan madhab Syafi'i itu mereka mengatakan bahwa sholat subuh itu sunnah muakkad melakukan atau membaca kunut. Artinya mereka nggak mengatakan wajib sebenarnya. Kalau rukun Islam, rukun sholatnya misalkan antara NU dan Muhammadiyah sama. Apa itu? Pertama, qalbiyah yang sifatnya hati, niat. NU dan Muhammadiyah mengharuskan niat. Yang kedua, fi'liyah, sebangsa kelakuan. NU atau Muhammadiyah sama, apa? Wajib mancing bagi orang yang sekelar mancing. Yang kedua adalah bahwa mereka juga sama, mengharuskan sujud, mengharuskan i'tidal yang ketiga. Yang keempat, mengharuskan mengharuskan sujud yang keempat. Yang kelima, duduk di antara sujud, dua sujud. Yang terakhir adalah duduk ketika tahiyat akhir. Semuanya sama, cuman kalau di NU dipisah satu-satu, bahwa ketika ruku dihitung lain, kemudian tumakninah di dalam ruku, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal. Orang Muhammadiyah menyimpelkan. Dari gimana? Seluruh totalitas rukun, baik itu yang fi'liyah ataupun qauliyah, itu semuanya keduanya sama-sama wajib tumakninah. Bacaannya harus tenang, dijiwai, diresapi itu. Nah, begitu pula yang sifatnya qauliyah, bacaan. Yang harus dibaca itu baik NU ataupun Muhammadiyah sama. Apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat akhir. Yang keempat sholawat. Yang kelima adalah salam. Yang beda antara NU dan Muhammadiyah adalah apakah Bismillah itu
bagian daripada Al-Fatihah atau tidak. Di sini yang berbeda sebenarnya, sama-sama mewajibkan Fatihah, hanya saja apakah Fatihah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, apakah basmalah bagian daripada Al-Fatihah itu, sehingga kemudian kalau sholatnya jahar harus dijaharkan juga atau bukan. Ini disinilah perbedaannya, karena yang membedakan yang paling utama adalah antara NU dan Muhammadiyah yang ditanya tadi. Kalau di Muhammadiyah tidak harus ikut madhab, tapi bukan meninggalkan madhab. Nah itu, tidak harus ikut madhab, tapi tidak meninggalkan madhab, karena kajian-kajian mereka juga dibaca, sama-sama dibaca. Cuman kalau di Muhammadiyah tidak langsung diikuti, melainkan dilakukan tarjih. Makanya pusat pembahasannya mereka disebut dengan majelis tarjih. Sedangkan di NU namanya bahsul masail. Bahtul masail, pembahasan, hanya pembahasan, lalu kemudian diilhakan, disamakan. Nah, jadi kalau di NU berdasarkan kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari itu yang terkumpul 21 kitab, terkumpul dalam satu kitab namanya Irsyadus Syari, yang biasa kita kaji di kelas-kelas di Al-Mujtama ini. Di situ harus ikut madhab salah satu seempat. Itu. Nah, kebetulan kalau dalam salat mereka lebih cenderung kepada madhab Syafi'i, dan Syafi'i mengatakan bahwa basmalah dalam salat, dalam bacaan Fatihah dalam salat itu dimasukkan sebagai bagian daripada Al-Fatihah, sehingga wajib dibaca sama persis dengan ayat-ayat yang lain. Gitu. Lalu apa Pak yang melatar belakangi kenapa bisa NU begini, Muhammadiyah begini, begitu? Pembawanya yang berbeda, pembawa dan pendirinya. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratul Syekh setelah pulang itu bikin kitab, ngarang kitab. Kemudian kalau Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Darwis Mula namanya, beliau itu tidak langsung pulang dari Mekah. Berangkatnya sih sama-sama dari Syekh Saleh Daret, satu pondok, masih satu keturunan lagi sebenarnya dari Sunan Wali Songo, salah satu Wali Songo itu. Lalu kemudian ketika beliau itu sama-sama berangkat ke Mekah, Syekh Hasyim Asy'ari ataupun Syekh Ahmad Dahlan sama-sama berangkat ke Mekah, sama-sama mondok di satu guru. Kemudian yang berbeda itu adalah ketika selesai dari Mekah, Syekh Hasyim Asy'ari itu langsung pulang dan mendirikan pesantren, kemudian ngarang kitab. Sedangkan Syekh Ahmad Dahlan masih ke Mesir berguru kepada tokoh-tokoh dan ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh misalkan. Oleh karenanya kitab-kitab rujukannya kalau di bidang tafsir Muhammadiyah itu kan lebih cenderung kepada Ibnu Katsir, Al-Mannar, yang merupakan karya ulama-ulama agak baru dan pikirannya agak terbuka. Nah, sedangkan beliau-beliau biasanya kalau di NU itu kan cenderung mengikuti madhab-madhab yang berbau Syafi'i. Misalkan tafsirnya tafsir Jalalain, itu kan memang Syafi'i banget, Jalaluddin As-Suyuti itu. Gitu. Lalu gimana Bapak cara mengatasi yang memang di masyarakat itu seakan-akan ada tabir pemisah di situ? Oh itu Muhammadiyah, saya NU, saya seakan-akan itu memang apa ya? Beda banget itu antara Muhammadiyah sama NU. Nah itu dia tugas kita sebagai orang akademik, intelektual akademik, kita harus jelaskan kepada keluarga kita, kepada tetangga dan teman-teman kita bahwa antara NU dan Muhammadiyah sebenarnya tidak ada sesuatu yang membedakan yang sangat membuat alergi misalkan yang satu dengan yang lain. Sebenarnya kalau kita baca dalam beberapa kitab, misalkan kitab Tayyaratil Fikr Al-Islami misalkan, ada kemudian ada gerakan-gerakan yang nyoba memisahkan antara gerakan-gerakan keislaman ini. Kalau dulu yang diadu domba itu adalah NU dan Muhammadiyah memang. Jadi kalau masih saat ini masih orang ngadu domba dengan antara NU dengan Muhammadiyah, itu sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Itu lagu lama sebenarnya. Yang terbaru itu adalah umat Islam adu domba antara ulama dengan Habib, kan yang terbaru itu sebenarnya. Nah itu kenapa?
Dan itu semua jelas itu disebabkan karena ada faktor luar yang nyoba memisahkan ukhuwah Islamnya kita. Dan itu didasarkan kepada penelitian orang-orang orientalis yang mengatakan umat Islam itu nggak mungkin terkalahkan jika mereka masih berpatokan kepada 5 hal. Yang pertama, apabila umat Islam masih berpegang teguh kepada kitab sucinya, maka pastilah umat Islam itu nggak mungkin terkalahkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Oleh karenanya kemudian dicarikan gimana caranya untuk melemahkan keyakinan umat Islam terhadap kitab sucinya. Ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu adalah hasil rangkuman daripada kitab-kitab sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah mengalami perubahan daripada yang asli dan lain sebagainya. Itu tak lain itu tadi. Karena keyakinan bahwa pisahkan umat Islam dari kitab sucinya. Yang kedua adalah pisahkan umat Islam dari Muhammad. Karena kalau umat Islam masih berkeyakinan kokoh kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan muncul semangat-semangat baru yang tak takut mati. Itu. Jadi yang kita simpulkan menjadi syahadat 2 ya. Lalu kemudian yang ketiga, pisahkan umat Islam dari ulamanya. Makanya kemudian diadu domba gimana caranya agar umat Islam tidak lagi percaya kepada ulamanya. Ketika umat Islam sudah nggak percaya dengan ulamanya, mereka ada masalah, maka apa yang akan terjadi? Mereka kemudian linglung, lalu kemudian konsultasi kepada orang non agamanya. Sehingga kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi sinkritisme. Nah, sinkritisme, liberalisme dan lain sebagainya itu yang ketiga. Yang keempat adalah pisahkan umat Islam dari ukhuwah Islamiyahnya. Jangan biarkan umat Islam bersatu. Nah, dan itu memang sudah diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Itu. Yang terakhir adalah jangan biarkan umat Islam tenang. Buatkan pemisah dengan menggunakan manajemen konflik. Misalkan makanya muncul kemudian ISIS. Nah, ISIS itu apa sebenarnya? ISIS itu adalah buatan orang mantan menteri luar negeri. Itu sengaja dibuat memang. Untuk apa? Untuk mencoreng citra Islam itu sendiri. Gitu, Mbak. Jadi saya kira itu. Kemudian bagaimana Bapak peran serta pengaruh NU dan Muhammadiyah dalam dinamika politik nasional ini? Oh, perannya sangat kuat sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat gerakan NU dan Muhammadiyah itu mereka sama-sama memiliki massa yang jelas, memiliki massa yang berperan aktif dari berbagai aspek. Pendidikan, misalkan Muhammadiyah itu melalui pendidikan umum. Yang akhir-akhir ini mereka sudah memiliki pesantren juga ternyata. Tidak hanya pendidikan umum SMP, SMA, SD, enggak. Tapi mereka sudah memiliki pesantren juga. Kalau nggak salah saat ini kemarin saya baca itu mereka sudah memiliki 458 pesantren Muhammadiyah. Dan itu dikelola secara profesional mereka. Di Pamekasan saja misalkan yang baru digagas pesantren yang khusus Al-Tafid baru digagas berbarengan dengan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia kemarin tahun 2004 ini. 17 Agustus berbarengan. Itu masih tadi malam saya ke sana. Ternyata mereka sudah 17 Agustus mulai berapa bulan ini? Coba dihitung. September 3 bulan. 3 bulan. Sekarang sudah ada yang 5 juz dan itu hafal tidak hanya ayatnya, halamannya. Ada sih yang agak lemot memang karena memang masih ada yang SD, ada yang SMP. Yang SD itu ada yang 2 juz. Tapi baru Agustus sampai sekarang. Jadi ditanya, halaman sekian sampai sekian. Coba dibaca. Itu memang metodenya ya. Metodenya. Iya. Kemudian di bidang pendidikan. Jadi kampus punyanya Muhammadiyah itu kalau nggak salah ada ratusan
Saya nggak tahu persis karena se-Indonesia ini. Se-Indonesia ada ratusan itu. Bahkan sudah buka di Malaysia, di Perlis dan di Johor. Bahkan mereka juga berperan di bidang sosialnya. Mereka juga akan buka Islamic Studies di Spanyol. Mengingat perkembangan Islam di daerah Eropa itu sudah kuat sekali. Kemudian dari situlah kemudian di pendidikan itu ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi ini, ada yang jadi menteri dan lain sebagainya. Maka berpolitik itu kemudian secara otomatis akan bergerak di situ. Begitu pula di NU dan memiliki pesantren yang sudah tak terhitung, saya kira itu kan. Ya, karena nah di situ. Kalaupun memang diakui atau tidak semua pesantren punyanya NU, tapi kan karakternya sama, itu 11-12 gitu. Iya. Gitu. Ya. Dari sudut pandang Bapak mengenai dua organisasi ini, bagaimana tantangan di era kontemporer sekarang ini, Bapak, mengenai NU Muhammadiyah? Bagi saya nggak ada tantangan sih sebenarnya. Yang dihadapi NU dan Muhammadiyah tantangannya adalah pertama tadi, karena selalu ada orang yang usil untuk memecah belah antara NU dan Muhammadiyah. Maka kemudian saya simpulkan, kalau di NU penyusupnya adalah Syiah dan liberal. Iya. Kalau di Muhammadiyah penyusupnya adalah Salafi Wahabi. Iya. Itu. Saya kira itu. Jadi itu yang memang seakan-akan antara NU dan Muhammadiyah itu terdapat tabir besar antara kedua. Iya, karena para penyusupnya bagi saya penyusup gitu, yang selalu menjadi kejelekan, oh Muhammadiyah itu Wahabi, padahal itu memang ada orang-orang Salafi yang mau berjemaah di sana memang, karena orang-orang Salafi rata-rata nggak punya masjid sendiri kan, gitu. Lalu mengenai tradisi itu Bapak, di masyarakat seperti peringatan Maulid Nabi kayak gitu ya, tahlilan itu seakan-akan apa ya, kalau orang Muhammadiyah tidak merayakan Maulid Nabi ya seakan-akan itu kayak gimana? Nah itu dia, sama jawabannya dengan yang tadi. Iya. Kalau di keputusan Muhammadiyah, di ulama di majelis tarjihnya, mereka memutuskan bahwa mengadakan haflah Maulid Rasul itu hukumnya jaizun, nggak boleh. Iya. Apakah Muhammadiyah pernah ada yang mengadakan Maulid Nabi? Ada. Saya beberapa kali saya ngisi malah ngisi pengajiannya di Pamekasan itu. Saya diminta ngisi untuk pengajian di Maulid Nabi. Itu. Lalu kemudian kalau di NU di Muhammadiyah tadi berkaitan dengan tahlil gimana, Pak? Tahlil itu memang belum ada yang menjelaskan bahwa itu bid'ah, enggak, tapi mengatakan bahwa itu tidak memiliki dasar yang kuat. Tapi tanpa menyalahkan sebenarnya kalau orang Muhammadi sendiri. Boleh gitu kan? Enggak mengatakan boleh sih, tapi mengatakan bahwa tidak ada dasarnya. Karena tidak ada dasarnya, mereka cenderung tidak melakukannya, gitu. Kalau yang ditanya adalah jamaah Salafi yang di Masjid Muhammadiyah misalkan, pasti mereka mengatakan bahwa tahlil itu adalah bid'ah, Maulid Nabi itu adalah bid'ah itu. Gitu. Ya, baik, itu saja Bapak. Terima kasih atas pencerahan mengenai NU dan Muhammadiyah di sini. Baik, bisa disimpulkan bahwasanya sebenarnya antara NU dan Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan yang memang sangat fundamental di situ. Dari segi akidah pun sama. Hanya saja mungkin tradisi-tradisinya saja yang berbeda. Jadi antara NU dan Muhammadiyah itu bisa dikatakan sama-sama saja. Sama-sama Islam. Ya, karena sama-sama Islam. Baik, demikianlah dari kami mengenai pembahasan NU dan Muhammadiyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mari.